tidak hati-hati, kalau kita tidak hati-hati kemudian dari awal sudah tidak hati-hati pakai pakaian yang seperti itu ketat, kemudian di pertengahan perjalanan kok terbuka belahnya ya, itu batal sholatnya. Rizkanya kalau laki-laki di situ, paling di situ. Tapi kalau perempuan itu banyak. Contoh perempuan itu yang paling diremehkan itu masalah rambut, Pak. Walau sya'rah wahidah, walaupun rambut itu hanya satu helai keluar, kok tidak dibenarkan langsung atau keluar dari awal walaupun satu helai, itu batal sholatnya, Pak. Biasanya kan ke ibu-ibu atau perempuan itu meremehkan rambut. Ya, soalnya berasa semuanya sudah tertutup. Dari ujung sini sampai kaki itu sudah tertutup semua. Kemudian yang diremehkan biasanya itu masalah rambut. Tidak pakai daleman atau tidak dikunci dulu atau ininya tidak kencang. Biasanya malah rambut yang disepelekan. Padahal walau sya'rah wahidah, walaupun hanya sehelai rambut, itu kalau keluar batal sholatnya, karena rambut itu adalah aurat bagi perempuan. Biasanya yang diremehkan di situ. Kemudian kalau misalkan pakai mukena zaman sekarang itu mukenanya yang potongan. Potongan kalau misalkan terangkat ya. Kalau takbiratul ihram, kemudian yang sebelah sini, ini apa namanya? Siku. Yang ini tangan kan, lengan. Lengan. Ini siku ini. Ini lengan. Lengan sampai ke sini kok terlihat terbuka aurat, maka batal sholatnya. Yang namanya aurat saat sholat itu seperti apa? Yang terlihat dari depan, belakang, samping kanan kiri dan atas. Itu namanya aurat. Kalau yang terlihat dari bawah itu tidak termasuk. Misalkan kita sholat di lantai 2, kemudian ada yang melihat aurat kita dari lantai bawah. Wah, aurat kamu kelihatan dari sini, tapi lihatnya dari bawah, itu tidak batal. Tapi kalau terlihatnya dari atas, ada orang sholat, kemudian kita dari pojok, kok lihat auratnya terbuka, berarti itu aurat yang membatalkan. Atau terlihat dari depan, belakang, samping kanan kiri, sejajar sama ini. Berarti kalau takbiratul ihram, kemudian yang sini terbuka, terlihat terbuka, maka itu yang termasuk membatalkan sholat. Biasanya kalau potongan, mukena potongan itu kan tidak pakai lengan yang seperti ini, tapi potongannya seperti itu, potongan keangkat. Kalau misalkan tidak pakai pakaian yang dalam, tidak pakai dobelan yang dalam, itu kan ini jadi terbuka. Maka yang terbuka seperti itu, ini yang membatalkan. Maka hati-hati seperti itu. Bapak-bapak nanti bisa disampaikan ke ibu-ibu di rumah. Masalah rambut itu yang utama itu biasanya yang apa? Yang sepele, yang benar-benar. Ini benar, ini serius. Karena kan ibarat cuman sehelai loh. Sehelai, apalagi kalau sampai terlihat hitam, ada yang seperti ini kan batas rambutnya terlihat, apalagi sampai batas rambut itu terlihat, ya jelas sangat tidak sah sholatnya. Apalagi kalau yang sampai seperti itu. Walaupun satu helai saja sudah membatalkan. Kalau sehelai misalkan terkena kipas angin keluar sehelai, kemudian langsung dimasukkan lagi, itu tidak membatalkan. Tetapi kalau sehelai terkena kipas angin dibiarkan, malah dilihatin seperti ini, itu batal sholatnya. Walaupun dia sholat dalam kamar DWA sendiri, iya, masih tetap. Iya. Tidak dilihat orang lain. Tidak. Walaupun dia sholat sendiri di dalam kamar, tapi terbuka auratnya, itu batal. Seperti itu, Pak. Jadi ini nasihat untuk wong rumah kita. Wong rumah saya juga, karena saya kan sudah punya wong rumah. Dari jauh tapi nasihatnya. Belum di rumah. Ini dari sini lah. Nanti aku kirim. Masa nasihati wong istri dewek ndak dinasihatin. Sabar ya yang belum punya istri, belum pacar nasihatin. Ya, Kak Erik ya, sabar ya. Kak Erik, Kak Denny, Kak Pola aja sabar. Inilah rombongan. Nggak apa-apa, insya Allah
yang namanya jomblo itu pasti berakhir. Kalau tidak berakhir di pelaminan, paling tidak berakhir di pemakaman. Nah, seperti itu. Jadi hati-hati masalah terbukanya aurat bagi ibu-ibu yang utama. Kalau bapak-bapak, kalau kita itu paling bahayanya di situ lah. Kalau kita pakai pakaian yang agak ketat, kemudian waktu ruku, waktu sujud tertarik kaosnya atau bajunya, itu saja SK-nya di situ. Tetapi kalau itu bukan karena kipas angin, misalkan ada kawan kita iseng-iseng, kita sengaja enggak, kalau ada kawan iseng kita sengaja membuka aurat enggak? Kalau terkena kipas angin jelas kita tidak sengaja membuka, tersingkap. Tapi kalau tersingkapnya karena ada kawan kita yang iseng, sarung kita dinaik-naikin, nah itu batal, Pak. Walaupun itu kita nggak mau, nggak sengaja. Siapa yang mau dimaitukan waktu sholat? Nggak ada. Batal sekaligus malah. Jadi tak lalu bendeo. Walaupun tidak sengaja, nggak ada yang mau nanti kalau aku sholat panas-panas tolong sarungnya dikibasin biar adem ya. Nggak ada yang mau seperti itu. Kalau tersingkapnya karena kesengajaan atau usilnya kawan kita, maka batal, itu batal. Jadi kalau kawan tadi kita lagi ruku, tersujud, nyuhil gua, tapi pelapis, batal enggak tuh? Lain jangan. Kalau kawan jahil lagi. Maksudnya yang batal itu yang nyuhil apa yang dicuhil? Yang dicuhil. Yang dicuhil enggak, yang nyuhil yang batal. Walaupun pelapis tadi. Ang melapis deh. Iya, logikanya mah ini ya. Dari kami lain. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa. Mungkin age daripada age sampai kejadian. Enggak apa-apa. Nah. Aduh, jangan. Misalkan kita lagi sholat, depan kita sudah sujud. Kita sholat juga enggak? Sholat. Kita sholat juga. Ataupun tidak sholat, mungkin tidak sholat. Enggak sholat. Ah, Iya, kita pakai sarung tangan, nyuwil, enggak batal kita. Apanya udah wudu belum? sudah wudu. Sudah wudu. Kita sunat umpamanya kan. Ya. Kita lewat lagi sholat sunat, kita lewat dan kita nyuhil. Itu kan. Allah ni yang jalan gelak saling cuy. Yang kan jalan gelak saling cuy. Kamu ni ya. Jadi enggak batal. Kita enggak batal kalau ada pelapisnya. Cuman kita dosa besar itu. Bahkan kalau di zaman Rasulullah ganggu wong sholat dibunuh. Iya, ganggu wong sholat itu kayak setan, dibunuh. Iya, apalagi sampai nyuwil-nyuwil sebenarnya. Lewat aja Iya. suruh perintah dibunuh kan? Iya. Lagi nyuwil, nyuwil kantong kenyang. Enggak disuruh bunuh. Jadi seperti itu. Jadi kalau masalah batal atau enggak. Tapi enggak usah karena itu resikonya besar, dosa besar kita. Kalau kita sama-sama sholat, otomatis kita yang nyuwil batal. Karena ada pergerakan li ghairi hajat. Karena tidak ada hajat, ngapain kita nyuwil-nyuwil? Nah itu batal sholat kita. Aku langsung udah lagi kata. Pernah seperti itu, Pak? Jadi ya, aku bayang sunat depan. Ya apa masuk? Aku udah ada sujud atau hotel. Lalu ya ada dulu. Iya, ya. Nggak apa-apa. Aku kira kan. Kayak gini, kayak jadi ya. Aku udah main-main. Wadah, ini maksudnya ini ada wadah. Jadi sampai sini dulu, Pak. Ada pertanyaan enggak? Ada yang mau didiskusikan enggak? Selain nyuwil-nyuwil. Oke, alhamdulillah hampir 1 jam pembahasan tentang pembatalan sholat. Saya ada 1 pertanyaan. Jadi termasuk dengan aurat tadi, pokoknya kita kelihatan pusat, kita nggak mau ke kaos dalam. Nah, mata saya ini, kejingon gitu. Tapi kita tidak sadar. Nah, setelah umpamanya sampai selesai tidak sadar kita yang terbuka. Apalagi tak kena agak dalam kan. Nah, mana bakal tidak sholat kita. Sampai kita tidak sadar dia terbuka itu. Tapi kita itu
gini, kalau kita itu terbuka saat sholat itu batal. Maksudnya mak ini, kalau itu keteledoran kita, ketidakhati-hatian kita itu yang membatalkan. Tapi kalau tersingkap, kalau kita tersingkap, nah kalau kita tersingkap itu tidak batal. Tapi kalau keteledoran kita itu batal. Kita kebiasaan kalau tahu seperti ini bakalan terlihat, tetapi kita tidak mengantisipasi, itu yang membatalkan, batal. Tidak pakai kaos dalam. Ya, tidak pakai kaos dalam itu batal. Soalnya kalau yang gemuk-gemuk ini, Iya. cara kayak kamu tuh Tapi yang kemarin nggak batal karena kemarin belum ngaji, belum dikasih tahu. Tetap maaf, termaafkan. Jadi kalau kita wajib Kalau sudah berarti besok pakai. Iya. Kalau kita sudah tahu kemudian tidak hati-hati, itu yang batal. Ketidakhati-hatian itu yang membatalkan. Tetapi kalau kita kalau tidak kasih kaos dalam dia angkat ini. iya, yang penting menutupi pusar. Seperti baju ihram. Baju ihram itu pakai ini enggak kan? Yang iketannya di iya, iketannya di pucuk pusar kan? Iya. Yang penting nutupin pusar. Untuk laki-laki kan yang penting nutupin pucuk pusarnya tertutup ke bawah. Iya. Seperti pakaian ihram seperti Walaupun itu. kita tidak sadar, batal itu. Hah? Tidak sadar. Iya, karena ketidakhati-hatian. Intinya kalau kita sudah tahu kebiasaan kita pakai baju pasti seperti ini. Kita sadar kalau pakai baju ini kebiasaannya pasti terbuka. Iya. Kecuali kalau misalkan kita benar-benar tidak sadar, udah hati-hati, biasanya nggak seperti ini. Tiba-tiba di dalam sholat kita tidak sadar. Ini meledos apa sih? Iya. Kancingnya Meledet. meledet. Meledet bahasa Inggris. Iya, meledet. Nah, itu tidak batal. Ada lagi Pak, misalkan kita dalam sholat, kemudian celana kita sobek, Dalam sholat. kemudian sobeknya itu di aurat. Auratnya laki-laki di mana? Tadi pusar sampai lutut. Nah, kok tiba-tiba di paha kita itu sobek? Di paha ataupun di mata. Ya, pokoknya yang aurat itu ya. Misalkan di paha lah yang mudah dulu. Yang di paha seperti ini. Tiba-tiba sobek. Waktu tahiyat awal itu kan misalkan pakai celana agak ketat. Iya. Seperti ini, tiba-tiba sobek. Ya kencang. Kita sadar, kita tahu, langsung kita tutup. Pakai tangan. Kalau tangan kita mampu menutupi bagian yang sobek, itu tidak batal. Walaupun sobek itu di bagian yang aurat. Tetapi selama sholat nanti tangan ini tidak boleh dilepas sampai salam. Jadi seperti inilah sholatnya. Kalau sobek langsung tutup. Kayaknya waktu mainnya. Iya, tidak. Pokoknya kalau misalkan ya sudah yang kiri dulu biar mudah. Biar yang kiri dulu biar mudah. Ini yang sobek dulu belum tahiyatnya. Misalkan sobek, tret. Seperti ini di paha. Sobeknya itu tertutup, maka selama sholat sampai salam tangannya nutupin terus. Tidak usah ikut gerak takbir seperti ini, tidak. Sami Allah tidak. Kemudian tetap nutupi sampai salam. Sampai salam selesai baru dibuka, sah sholatnya. Kok tiba-tiba sobek semua? Sini sobek, sini sobek. Tutup semua. Tutup semua. Tutup semua dan pergerakan sholat tetap seperti ini. Nah, nanti susahnya waktu dari i'tidal ke sujud. Cak mana kita? Jempalitan pasti. Iya, jempalitan. Kalau kita bisa mau melanjutkan sholat misalkan dalam keadaan darurat, tidak bawa pakaian lain. Ini misalkan kan memang kita bicara hukum. Dalam keadaan darurat, dalam perjalanan, nggak ada pakaian lain. Cuman itulah kita nggak bisa ganti. Kok tiba-tiba sobek sini, sobek. Kita tutup pakai tangan kok bisa menutupi, maka tutup semua. Kita tetap sholat sampai salam, tangannya seperti ini nutupin terus. Nggak usah takut tidak sah, karena memang hukumnya seperti itu. Tapi jarang terjadi juga seperti itu. Iya, tapi kalau nanti misalkan biar tahu ya, asalkan menutupi itu tidak sampai menyentuh bagian kemaluan depan maupun belakang dengan bibatil kafir. Tadi dengan telapak tangan. Misalkan sobek di sini, pret di sini, tutup. Kalau di sini tutup langsung. Tapi nutupnya jangan sampai seperti ini, karena seperti ini resiko dengan
menyentuh kemaluan. Misalkan kita mampu menutup seperti ini, ditutup ya, sobek di sini, tutup terus. Berarti sholat kita selama itu seperti ini. Allahu Akbar. Terus sampai kapanpun nutupin terus. Asalkan sini jangan sampai menyentuh kemaluan. Tapi kalau nutupnya sobeknya yang di bawah ini seperti ini, maka kemungkinan menyentuh itu besar. Maka otomatis nanti batal sholatnya. Kalau sobeknya panjang? Kalau sobeknya kalau dia tertutup, kamu masih dalam di sini. kalau sobeknya itu tidak di bagian yang aurat, tidak masalah, tidak usah ditutup. Bukan, kamu di bagian aurat. Tapi panjang, kita tertutup lagi dengan tangan. Batal. Belek kan. Tapi kalau misalkan sobeknya itu di masjid sini, rumahnya kita di rumah di sini, balik aja lah. Ganti aja. Nggak usah repot-repot. Sobek, nggak usah sama itu, langsung ganti pakaian. Tapi ini misalkan biar tahu ada kok ilmunya seperti itu. Tapi kalau masih di dusun dewek, belum jauh dari rumah, balik aja ganti, nggak usah. Tapi kalau mau melanjutkan, coba-coba menerapkan hukum, ya boleh, tidak masalah. Sampai salam tetap sah. Tetapi kalau nanti sholat ba'diyah, misalkan ada sholat yang ba'diyahnya ada, ba'diyah udah nggak sah, harus ganti atau harus ditutup dari awal karena sudah sobek. Kalau kita mulai sholat dalam keadaan sudah terbuka dulu, maka nggak sah sholatnya. Yang sah sholatnya itu terbuka atau sobeknya di pertengahan jalan, ditutup baru. Bukan berarti nanti ba'diyahnya juga Allahu Akbar lagi, enggak. Itu udah tidak sah, harus ditutup dulu. Kalau kita punya kacu, sapu tangan ya, langsung ikat, maksudnya ditutup dulu. Kalau mau kita pulang aja lah, lebih aman pulang aja. Belek-belek. Iya. Tapi itu kan jarang kan. Kita jarang tahu ilmunya, jarang juga terjadi. Tapi biar kita tahu semua kan detail seperti itu ya. Siapa tahu benar-benar terjadi. Di bawah atau di mana, di pantat lebih susah lagi nanti. Nanti yang orang nggak tahu hukumnya apa dia agama baru. Iya, orang yang belum detail belajar fikih apa dia itu sholat megangin pantat si kok gitu. Tapi benar sebenarnya, tapi cuman belum tahu aja. Ada. Monggo ada lagi. Jadi kok tanya masalah persentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Batasan perempuan itu batasan balik apa? Bukan, pun anak-anak, masih anak-anak. Batasan balik. Ini batasan Balik. Bila dia sudah balik berarti itu batas membatalkan. Sebelum itu tidak batal. Tapi di mazhab lain yang membatalkan itu bukan masalah mahram atau tidak mahram, tapi sernya di dalam hati. Sernya di dalam hati itu nafsu. Kalau kita bersentuhan dengan anak kecil ya udah nafsu, batal berarti. Yang menimbulkan syahwat. Itu pencampuran. Iya. Ya kalau namanya itu anak-anak. Iya, pedofil ya. Undang-undang Tapi Melayu seumpama kita nak ke masjid, bonceng bini kita dewek. Iya. Tapi meluk terlalu erat meluk tadi. Iya, rade. Itu lo batal juga berarti ya? Ya kalau meluknya pasti pakai Pasti pakaian. dapat pikiran tadi. Ya. Pasti pikir yang sahabat tadi pasti itu kalau ada peluk sangat erat. Subuh tadi. Ya, sudah. Tidak jadi ke masjid. Balik-balik. Yang ku tanyakan, yang pernah terjadi. Sama bapak ya. Janjikan pengalaman. Apa Ya. Termaaf kalau tahu. Enggak. Jadi kalau mau itu balik-balik Pak, ngajak ke masjid. Lajuannya ya. Nanti. Nih kamu ini berapa kan? Nah balik dia nanti. Kalau balik ada. Aku dijemput kan ya.
Nggak usah ke masjid lah. Balik dulu. Nggak mau pulang. Nah, aku pernah nah sembahyang hari raya Iya. Lakshmi ini memang agak tua sih. Selesaiin dulu lah Pak. Jangan Nah, sembahyang raya. Selesaikan dulu di rumah di kayu. Baru masjid. Iya. Sudah selesai. Astagfirullah. Balik dulu. Jadi kalau madzhab Syafi'i itu asal tidak bersentuhan antara kulit dengan kulit tidak batal. Asalkan tidak bersentuhan. Asalkan tidak bersentuhan. Mau erat, mau dipeluk, kalau tidak sentuhan kulit dengan kulit tidak batal. Berarti bungkus ke mana lo? Ya makanya kalau mau meluk bungkus dulu rapat Pak. Bungkus dulu rapat. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Aku kan pakai baju buka baju apa ini kan. Udah sembahyang. Karena baju perlu rusak-rusaknya kan ngetat, bukan yang buka. Terus yang masalah tidur dalam sholat tadi, kan kita sering jadi pengalaman juga waktu sholat berjamaah, kita tuh seolah-olah tidur tapi baca imam masih kedengaran, baca kan, kita menjamu, tapi bacaan imam terus kita ikuti walaupun itu batal tidak sholat. Belum hilang sadarnya berarti. Berarti kalau masih bisa mendengar walaupun tidak cacat menjam di Kan tak kira mendengar apa. Capek Pak berarti. berarti tidak batal. Tapi kalau kita sudah lakukan berapa? Nah, tidak batal itu. Apalagi kalau sujud tiba-tiba imam sudah salam, kita masih sujud, itu sudah jelas itu tidur. Jangan pura-pura itu doa terakhir sujudnya. Jangan usah. Iya, sudah ulangi baik. Jangan pura-pura. Udah salam, kamu tuh ulangi lagi. Aku tuh udah tidur tadi. Aku doa tadi tuh sujud terakhir lama. Perbanyak doa. Iya, banyak doa di sujud terakhir. Apa ada iler di situ lah? Kok ada iler? Oh iya. Nanya apa? Ya, Ada lagi nggak? Cukup banyak agama. Ini 3, berarti ada 3, baru 3 dibahas. Ada berapa tadi? 14 yang membatalkan sholat. Kita bahas 3. Dipahami nian Pak yang 3 ini. Yang pertama itu semua yang membatalkan wudhu pasti membatalkan sholat. Kemudian kalau kita terkena najisnya basah, otomatis kita batal. Kalau misalkan bisa segera untuk kita melempar najis, atau yang terkena najis peci bisa dilempar, imam langsung bisa dilempar, atau serban bisa dilempar, masih bisa Jadi dilanjut. kalau kata sejak tadi nempel di baju basah. Itu waktu kita ada wudhu tadi itu pakaian apa sudah dicuci ini? Cuci cuci, dihilangkan najisnya Pak, nggak usah diganti. Kasihan nanti istri nak nyuci, cuman tai cicak. Nanya Pak Ustaz, berhubung sekarang musim penyakit batuk ini kan, kan yang membatalkan sholat itu apabila kita tiga kali bergerak berturut-turut, itu kan membatalkan sholat. Nah karena sekarang musim batuk kan, di saat kita sholat itu kita tuh batuk itu luar biasa, bahkan sampai badan kita bergerak. Apakah itu membatalkan juga atau seperti apa? Bergeraknya ini. Nah, karena batuk itu terlalu keras Ya. kan? Jadi 2 itu Pak poinnya. Yang pertama batuknya sendiri, yang kedua gerakannya. Jadi dibahas. Jadi kan wanut ail bi harfaini au harfun mafhum amdan. Jadi kita itu mengeluarkan satu huruf. Kalau itu bermakna itu batal sholatnya. Kalau dengan sengaja itu mengeluarkan huruf satu huruf kok bermakna itu batal. Kalau dengan sengaja, atau 2 huruf walaupun tidak ada maknanya itu batal sholatnya. Contoh Pak, biar paham, biar mudah dimengerti. Misalkan kita iseng-iseng lagi sholat, oh itu 1 huruf enggak? Batal. Atau misalkan oi, bukan 1 huruf. Misalkan 1 huruf itu bermakna itu kalau bahasa kita itu jarang lah, tapi kalau di dalam bahasa Arab ada ki itu menjaga.
kok tiba-tiba ki ada maknanya, batal. Atau dua huruf tidak ada maknanya tetapi dengan sengaja lagi sholat, oi ngapain pula sholat apoi atau ih batal. Walaupun dua huruf tidak ada maknanya, kita iseng seperti itu keluar dengan sengaja, batal. Lah tadi batuk itu kok ada hurufnya, misalkan kita batuknya kok mengeluarkan huruf, batuk dengan sengaja, tidak ada hajat, tidak ada penyebab pengen batuk, kita tiba-tiba batuk. Atau tidak gatal tenggorokan tapi kita dehem, iseng-iseng dibuat-buat karena tidak gatal, batal Pak. Kalau ada hurufnya, kalau dehemnya itu ada hurufnya. Kalau batuk itu dibuat-buat kemudian mengeluarkan huruf, maka batal sholatnya. Itu bahayanya, nggak usah main-main. Makanya kalau nggak perlu banget dehem di dalam sholat, nggak usah dehem. Kecuali memang misalkan imam, kemudian untuk memperlancar bacaan, misalkan ada kayak mengganjal di sini, kemudian dehem untuk memudahkan bacaan, itu ada hajatnya, itu tidak masalah. Tetapi makmum nggak ada hajat apa-apa, ngapain pula isi nggak usah keluar hurufnya, ada huruf di situ, maka batal sholatnya. Batuk juga kalau iseng-iseng tidak ada hajatnya, memang tidak gatal, tidak karena sakit, batuk batal. Tapi kalau benar-benar gatal tenggorokan, dehem, tidak, walaupun ada hurufnya. Batuk karena benar-benar sakit, batuk tidak batal walaupun keluar hurufnya, berbentuk hurufnya ada. Kemudian pergerakan yang membatalkan itu pergerakan yang besar 3 kali berturut-turut. Pergerakan yang besar itu contoh, ada pergerakan kecil, ada pergerakan besar. Kalau pergerakan kecil itu kedipan mata, walaupun 1000 kali berturut-turut tidak batal. Kalau kedipan yang kecil itu membatalkan, mata kita susah gitu. Tidak boleh berkedip setelah berturut-turut. Ini terus baru main terus sekali-sekali. Makanya kedipan pergerakan yang kecil di dalam sholat itu walaupun sebanyak apapun tidak membatalkan sholat. Kedipan mata, kemudian lidah, bibir, kemudian kalau ada yang bisa menggerakkan telinga, misalkan di dalam sholat kok telinganya gerak-gerak mak ini terus, ada yang bisa Pak? Nggak bisa nggak? Itu ya itu juga pergerakan tangan berarti enggak. Nah itu tidak batal. Atau hidung tidak batal, jari jemari, pergerakan sebanyak apapun tidak membatalkan. Tapi nggak usah iseng-iseng kemudian di dalam sholat kletek sampai 15 kali kletik nggak usah. Jadi pergerakan kecil itu tidak membatalkan yang tadi. Kalau yang pergerakan besar itu yang membatalkan seperti pergerakan lengan, kemudian ya tubuh kita, kaki, pinggul, misalkan pegel, sampai retak puasin ini, batal lah. Nah, pernah ya? Bapak lagi ya yang main itu. Tapi pernah tuh. Karena kita itu kan saat kita batuk itu terkadang kan kita itu tak sadar langsung untuk ini kan. Nah, karena batuk itu keseringan ini jadi mak ini bukan yang membatalkan tuh bukan seringnya, tetapi 3 kali secara berturut-turut. Misalkan 1 nah itu. Tapi kalau sekali ditahan mak ini, kemudian balik lagi, kalau kembali ke seperti semula berarti dihitung 1. Nanti batuk lagi seperti ini lagi, tutupin, tidak bergerak, balik lagi seperti ini, 1 lagi, tidak dihitung 3 kali. Maksudnya ini 2, 1 diangkat, 2, tidak sampai 3, 1 diangkat, tutup lagi, 2, tidak. Tetapi kalau
belum sama ini mak ini nutupnya mak ini iseng-iseng main ya seperti itu ya itu batal. Tapi kalau batuk sekali ditutup seperti ini terus ditahan balik lagi seperti ini itu tidak membatalkan. Atau misalkan garuk-garuk pak, sering enggak garuk-garuk dalam sholat? Sering. Semangat nian. Pengalaman. Sering kegatelan berarti. Kalau misalkan kita gatel, di sini misalkan gatel, biar tidak membatalkan sholat, pak, biar gatel kita juga enak digaruk, ada caranya, pak. Jangan gerakkan siku, jangan gerakkan lengan, tetapi cukup jari, tempelkan aja gatel di sini, tek, jari-jari aja yang gerak. Jangan kalau seperti ini, batal sudah 1, 2, 3. Malah dipuasin wah sampai habis ya batal. Tetapi kalau yang gerak cuma jari jemari tek ini sampai selesai salam masih ini ya, tidak batal. Tapi ya tetap nggak usah sampai salam, nggak usah, nanti nggak konsen kan sholat. Iya, pokoknya sudah hilang gatalnya selesai. Tapi caranya agar kita bisa kembali sholat gatalnya tidak terasa lagi, daripada kita menahan gatal otomatis ya Allah gatal banget cak mano ini nak gerak takut batal, tapi dalam sholat kegatelan kemudian keinget. Nah, makanya ada caranya, tempelin yang gerak ini ya. Nah, masalahnya kan di punggung pak. Nah iya di punggung yang dapat di itu nggak nyampe itu otomatis harus ditahan. Nggak usah minta digarukin sama yang belakang. Nggak usah juga mepet-mepet ke dinding. Nah, nanya saya Ustaz. Kalau duduk tahiyat akhir itu kan kita tuh harus menunjang kaki ya. Nah, tapi ini kakiku kalau kecelakaan kakiku merobok kayak gitu. Nah kan kalau awal gini kan. Nah tapi setelah